Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Dewi Kusumaningrum dari Prodi S1 Pendidikan Tata Busana 2020 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tutorial pembuatan macam-macam silang tenun. Dan ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat macam-macam silang tenun, yaitu ada 3 kertas yang sudah dilubangi bagian tengahnya dengan jarak 1 cm dan kertas yang sudah dipotong-potong dengan ukuran 1 cm yang difungsikan sebagai benang pakan. Yang pertama yaitu kita akan membuat silang polos. Bahan yang harus kita siapkan yaitu kertas yang sudah dilubangi bagian tengahnya dengan jarak 1 cm dan juga kertas yang sudah dipotong-potong dengan ukuran 1 cm yang akan kita fungsikan sebagai benang pakan. Teruntuk kalian yang di daerah sekitarnya tidak ada kertas anyaman seperti ini, kalian bisa membuat sendiri ya. Yang pertama-tama kita pisahkan dulu kertas yang sudah dipotongi dengan ukuran 1 cm. Kalau kita membeli, biasanya kertasnya akan menempel ya, jadi kita harus memisahkan terlebih dahulu. Kertas yang kita jalankan kita sebut sebagai benang pakan, sedangkan kertas yang satunya kita sebut sebagai benang lungsi ya teman-teman. Pada tenunan ini, benang pakan menyilang bergantian dengan benang lungsi, yaitu pertama di atas benang lungsi, berikutnya di bawah benang lungsi, kemudian di atas benang lungsi lagi, terus berulang seperti itu sampai di ujung kertas. Untuk yang baris kedua, karena di awal tadi kita sudah memulai dengan benang pakan diletakkan di atas benang lungsi, maka yang kedua ini pertama kita memulai dengan benang pakan diletakkan di bawah benang lungsi. Kemudian berikutnya letakkan benang pakan di atas benang lungsi, lalu di bawah benang lungsi lagi, lalu di atas benang lungsi, berulang seterusnya sampai ujung kertas. Jika baris pertama meletakkan benang pakan di atas benang lungsi, maka baris kedua meletakkan benang pakan di bawah benang lungsi. Lalu yang baris ketiga meletakkan benang pakan di atas benang lungsi lagi ya, jadi bergantian. Lakukan secara berulang sampai kertas habis ya teman-teman. Inilah tadi tenun silang polos yang kita kerjakan, caranya sederhana bukan? Dan jika kita lihat persilangan antara benang lungsi dan benang pakan terjadi sangat banyak ya. Jadi kain yang dihasilkan antara benang
kain yang dihasilkan oleh silang polos ini menghasilkan tenunan yang sangat kuat, dikarenakan banyaknya persilangan yang terjadi antara benang lungsi dan juga benang pakan. Selanjutnya yaitu kita akan membuat tenunan silang kepar, dan bahan yang kita persiapkan yaitu sama seperti mempersiapkan bahan untuk silang polos, yaitu kertas yang sudah dilubangi bagian tengahnya dengan jarak 1 cm. Dan jika di tempat kalian tidak ada, kalian bisa membuatnya sendiri ya. Lalu ada juga kertas yang sudah dipotong-potong dengan ukuran 1 cm yang akan kita fungsikan sebagai benang pakan. Pada tenunan silang kepar, benang pakan melintasi 2 atau lebih benang lungsi untuk menghasilkan suatu pola diagonal. Kemudian pada baris berikutnya, garis benang pakan berpindah 1 benang lungsi ke kanan atau ke kiri. Inilah hasil silang kepar yang kita kerjakan. Jika kita perhatikan, silang kepar memiliki pola garis diagonal atau garis miring pada kain. Yang terakhir, kita akan membuat silang satin, dan bahan yang kita persiapkan yaitu sama, yaitu kertas yang sudah dilubangi bagian tengahnya dengan jarak 1 cm, dan juga kertas yang sudah dipotong-potong dengan ukuran 1 cm. Dan di sini yang saya gunakan yaitu tenunan satin 5 gun yang biasanya ditulis dengan 4:1, yang artinya 4 benang lungsin di atas dan 1 benang pakan di bawah. Dan inilah hasil tenunan silang satin yang kita buat tadi. Jika kita perhatikan, pola silang satin lebih jarang daripada silang polos dan juga kepar. Kemudian jika dibalik hasilnya akan seperti ini, dan tampak bagian baik seperti ini ya. Dan satin ini disebut juga dengan satin lungsin karena yang terlihat di atas bahan lebih banyak benang lungsin daripada benang pakan.
Inilah tadi 3 macam silang tenun yang kita buat. Yang pertama yaitu ada silang polos. Silang polos mempunyai persilangan yang paling banyak antara benang lungsin dan benang pakan. Disebut juga silang lenan karena seluruh bahan lenan ditenun dengan silang polos. Silang polos merupakan bentuk silang yang paling tua dan paling banyak dipergunakan untuk produksi bahan tekstil. Kelebihan silang polos antara lain kuat karena banyak persilangannya dan licin karena persilangan dekat satu sama lain, serta tidak mudah bertiras dan benangnya tidak mudah tersangkut. Yang kedua yaitu silang kepar. Pada bagian baik dari tenunan silang kepar terlihat alur yang arahnya serong ke kiri atau ke kanan. Timbal balik silang kepar tidak sama kecuali pada kepar timbal bagian baik tenunan terlihat lebih berkilau sedikit dari bagian buruk. Pada salah satu bagian lebih banyak terlihat benang lungsin daripada benang pakan. Pada bagian yang lain sebaliknya. Apabila pada bagian baik tenunan terlihat banyak lungsin disebut kepar lungsin. Apabila terlihat banyak benang pakan disebut kepar pakan. Dan yang terakhir yaitu silang satin. Membuat tenunan dengan silang satin paling sedikit memerlukan 5 gun. Oleh karena itu disebut satin silang 5. Gambaran yang sekecil-kecilnya dari silang satin ialah 5 lungsin dan 5 pakan. Satin itu disebut satin lungsin apabila yang terlihat di atas bahan banyak benang lungsin, disebut satin pakan apabila yang terlihat di atas bahan banyak benang pakan. Biasanya tenunan satin 5 gun ditulis 4:1, artinya 4 benang lungsin di atas dan 1 benang pakan di bawah. Kemungkinan yang lain yaitu 1:4 yang artinya 1 benang lungsin di atas dan 4 benang pakan di bawah. Itulah tadi tutorial pembuatan macam-macam silang tenun, yaitu silang polos, silang kepar, dan juga silang satin. Semoga kalian dapat memahami